Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Nabitupulu, NIM 200306064 dari kelas PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Produksi Ternak Unggas oleh dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Baik, di depan saya sudah ada ayam atau galus-galus domestika. Nah, di dalam ayam ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama terdapat caput atau kepala, lalu ada kolum atau leher, lalu ada trunkus atau badan, lalu ada ekstremitas anterior atau bagian depan, dan ekstremitas posterior atau bagian belakang, lalu ada kaudal atau ekor. Di bagian caput terdapat beberapa bagian, antara lain yang pertama ada rostum atau paruh. Di dalam rostum atau paruh terdapat dua bagian, yaitu maksila, rahang atas, dan mandibula, rahang bawah. Lalu ada cavum oris, yaitu rongga mulut. Lalu ada neres atau hidung. Lalu ada sclera atau jengger. Lalu ada organum visus, mata. Selanjutnya, pada bagian terangkus terdapat beberapa bulu. Yang pertama ada plumae, yang kedua plumulae, dan yang ketiga filoplumae. Berdasarkan letaknya, yang pertama ada tetrikes atau bulu yang menutupi badan. Selanjutnya ada retrikes, bulu pada pangkal ekor. Lalu ada remiges, bulu pada sayap. Lalu ada parapterum, bulu yang menutupi bahu. Baik, selanjutnya ada ekstremitas anterior. Dalam ekstremitas anterior terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama humerus atau tulang lengan atas, yaitu ini. Lalu ada radius terdapat atau tulang pungpil terdapat di sini. Lalu ada ulna terdapat di sini atau tulang hasta. Lalu ada osca capalia di sini, tulang pergelangan. Lalu ada digiti terdapat di ujung sayap. Akhir ada bagian ekstremitas posterior. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada femur atau tulang pangkal paha, itu terdapat di sini. Lalu ada tibia, tulang paha, terdapat di sini. Lalu ada fibula bersebelahan dengan tibia. Lalu ada palela, tulang lutut kecil, itu terdapat di sini. Lalu ada tarsus, metatarsus, tulang pergelangan kaki di sini. Lalu ada yang terakhir phalanges atau ceker. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian internal dari galus-galus domesticus. Dari galus-galus domesticus ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada usus. Usus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama usus kecil, lalu ada usus besar atau ileum, dan usus kecil atau duodenum. Usus kecil sendiri berfungsi sebagai untuk menggerakkan makanan, lalu usus besar berfungsi sebagai penyerapan air. Yang kedua ada gizzard. Di sini ada gizzard berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan secara mekanik. Lalu ada hati, berfungsi untuk menetralisir racun. Lalu ada kantong empedu, berfungsi untuk penyerapan lemak. Ini saya akan menjelaskan saluran pencernaan pada unggas ayam ini. Nah, di sini ada rostum atau mulut. Di sini berguna untuk mengunyah atau masuknya makanan yang akan dicerna oleh ayam sendiri. Lalu ada esofagus atau kerongkongan, berfungsi sebagai mendorong makanan masuk ke saluran pencernaan itu. Lalu ada crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Lalu ada ventriculus, berfungsi sebagai menggiling partikel makanan menjadi partikel kecil yang mampu melalui saluran usus. Lalu ada intestinium tenue. Intestinium tenue sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu di sini ayam yang saya amati panjangnya sekitar 21 cm. Lalu selanjutnya ada cecum
atau usus buntu. Di sini tidak ada proses pencernaan makanan. Lalu ada rektum, usus besar. Di sini berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara feses. Lalu ada kloaka. Di sini berfungsi sebagai saluran pencernaan dan reproduksi bermuara. Lalu ada anus. Di sini berfungsi sebagai lubang bagian luar kloaka, berfungsi sebagai saluran pembuangan feses. Menjelaskan sistem respirasi pada ayam ini. Yang pertama ada neres. Neres atau lubang hidung terbagi atas dua, externus dan internus. Lalu ada capoporis atau rongga mulut. Lalu ada glotis. Lalu ada laring. Lalu ada bifurcatio. Lalu ada pulmo atau paru-paru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum. Di sistem nervosum terdapat 4 bagian. Yang pertama, otak kecil, lalu ada otak besar, lalu ada medula oblongata, lalu ada medula spinalis. Nah, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulatoria. Sistem sirkulatoria ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Lalu ada atrium kiri dan atrium kanan. Fungsi ventrikel sendiri berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium lalu dibawa keluar dari organ jantung. Lalu atrium sendiri terdapat 2 bagian, atrium kiri dan atrium kanan. Atrium kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawa pada ventrikel kiri. Lalu ada atrium kanan, berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dan membawanya ke ventrikel bagian kanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus uregenital. Di sini yang pertama ada ovum. Ovum berbentuk seperti anggur. Berfungsi untuk tempat pembuahan atau terjadinya pembuahan. Lalu ada infundibulum, yaitu berfungsi menampung sel ovum. Lalu yang terakhir ada magnum, berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekresi. Demikianlah penjelasan mengenai Gallus domesticus dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.